Saya buka PPT-nya. Oke, kita akan mulai dari sini. Saya perbesar ya. Terus sekalian nah, ini ya, saya besarkan sekalian. Oke, kita belajar ini temanya, pembelajaran kita ya. Kemarin kita belajar sampai 19 kali pertemuan ya. Saya belum kirim ya ke Pak Iwan, ada beberapa teman. Nanti saya kirim materinya, tapi memang dalam bentuk PPT ya. Kalau mau perluas saya harus beli buat buku karena PPT untuk yang kita belajar kemarin itu sampai apanya sampai seratusan lebih itu ya PPT-nya. Jadi sangat sangat luas kita belajar sampai tuntas itu ya. PPT-nya aja 100 lebih itu kalau dibuat jadi buku tidak seperti PPT itu pasti 300-400 halaman. Kalau saya mau buat buku sudah kayak tesis lah atau bisa masuk ke disertasi ya kalau mau dibukukan itu yang kemarin. Ini saya target ini paling antitesis ini bisa kita pertemuan sampai 9 kali pertemuan. Ya, tapi harus memang ketat, disiplin 2 jam. Itu minimal 2 jam ya. Kita tadinya dari jam 6 ya. Kemudian karena saya juga ngajar di STT, sibuk ngajar, banyak juga saya ngajar. Dan semester ini saya juga ngajar di S1 dan S2 cukup banyak, cukup banyak. Apalagi kalau sudah buka program martikulasi untuk 2 bahasa. Tapi harus satu-satu seperti saya katakan tadi. Jadi ini temanya antitesis teologi Paulus. Ini ya, ini pengantar aja ya. Ini hal penting di dalam pengantar untuk memotivasi kita untuk belajar secara serius tentang firman Tuhan. Jadi pembelajaran ini dalam belajar teologi ya mungkin kita sudah tahu ya, tapi mungkin saya apa review lagi ya. Kita harus ekstra hati-hati. Ini ya, harus sangat ekstra hati-hati dalam belajar teologi. Nanti kita lihat ada 2 hal yang saya masukkan di dalam pengantar ini. Tetapi yang mau ditekankan yaitu ekstra hati-hati. Jangan sembarang belajar Alkitab. Belajar teologi jangan sembarang ya. Harus teologi yang biblical. Ya. Jadi ini berbicara kalau berhati-hati ini terkait pasti dengan masalah keseriusan di dalam belajar. Alasannya mengapa? Karena kita sedang mempelajari hal-hal absolut ya. Padahal kita pribadi yang relatif. Ya, semua manusia itu relatif sehingga kan bisa jatuh. Yang kita pelajari ini kebenaran bukan kebenaran yang berpusat kepada diri kita, tetapi kebenaran yang berpusat pada Allah. Allah itu absolut dan apa yang Dia berikan kepada kita itu absolut, yaitu firman Tuhan, wahyu khusus. Itu penting makanya kita pelajari, termasuk di dalamnya ini antitesis teologi Paulus. Ya. Nah, ini saya berikan 2 hal yang penting terkait dengan ekstra hati-hati dalam belajar. Ini kita sudah tahu mungkin, tapi saya tadi katakan review ya. Itu dasarnya tentang 2 Timotius 3 ayat 16, tentang grafe. Jadi tulisan ya, tapi firman Allah yang tertulis. Jadi grafe ini, Alkitab ini kita bisa miliki, ini bukan pekerjaan manusia, walaupun manusia dilibatkan, khususnya penulis. Tetapi ini pekerjaan dari pribadi yang ketiga di dalam Allah Tritunggal. Itu kita sudah tahu ya, itu Roh Kudus ya.
Jadi tulisan-tulisan ini yang kita pelajari yaitu Alkitab. Cuman kalau kita makin dalam mempelajari, kita karena terlalu banyak terjemahan, maka yang kalau kita belajar dari teks asli, kita akan belajar sampai ke kritik teks. Dan kritik teks itu bukan berhubungan dengan terjemahan. Kalau berhubungan dengan terjemahan, kita tidak pelajari kritik teks. Tapi kita word study, studi kata, perbandingan antara terjemahan-terjemahan. Saya sudah diberikan oleh Troget Booker, ya, dan disuruh beli buku waktu itu harganya hanya sekitar 600.000, ya, zaman saya dulu, yaitu Strong Concordance, di mana di bagian belakang sebelum di dictionary itu ada eh, apa ya, word study di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris. Umpamanya contoh ada King James, ada King James Version, ada NIV, ada NIV Study Bible. Kan kebetulan saya punya Alkitab itu bukan dulu karena saya beli semua itu ya. Kemudian ada New American Standard Bible dan macam-macam ya dalam bahasa Inggris bukan dalam teks bahasa Indonesia. Ya, jadi kalau kita mau mempelajari Alkitab itu sesuatu yang saya katakan tadi harus ekstra hati-hati. Lihat antara terjemahan satu dengan terjemahan lain, khususnya dalam bahasa Inggris ada perbedaan-perbedaan tertentu. Ya, ada kurang, ada plus, dan saya sering belajar seperti itu untuk mendalami. Saya kembali ke teks asli. Tapi teks asli juga kita harus kritik teks. Teks itu tahun berapa? Ini kesulitan kita di Indonesia, yaitu kalau kita sudah belajar sampai ke level kritik teks itu Yunani 4, itu kita harus punya apa? Punya referensinya. Dan referensinya untuk di Indonesia itu sangat terbatas. Seperti saya memesan buku itu kadang datang 3 bulan baru datang dari Amerika rata-rata. Ya, saya kadang pesan berapa jilid, satu set tapi berapa jilid. PB saya sudah punya lengkap, ya. PL saya punya belum lengkap, belum lengkap. Tapi PB sudah cukup. Karena yang saya cari waktu pesan di Amerika datang 3 bulan itu saya diskusi dulu. Mana kira-kira komentari yang terbaik. Mereka tunjukkan, kemudian saya beli. Itu satu set PB, perjanjian baru. Tapi sudah tidak utuh karena ada teman dosen yang lalu tahun 2022 pinjam, dia belum kembalikan sampai hari ini. Ya, itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, memang bahasa Inggris. Jadi maksud saya di sini di poin yang pertama ini, ya, walaupun pengantar saya jelaskan seperti ini supaya kita hati-hati dengan terjemahan tulisan kan yang diterjemahkan. Apakah kita menggunakan terjemahan atau kita menggunakan manuskrip? Dan kalau kita menggunakan manuskrip, manuskrip yang mana gitu? Wah, itu tidak mudah itu. Ini yang tidak mudah. Ya, jadi kita lihat ini eh, yang pertama ini Grave ini. Yang kedua, itu ada di situ you must understand. Ya, saya kutip kata ini yaitu kamu harus mengerti. Ada tekanan di situ ya, kata perintah di situ, imperatif harus mengerti. Ya. Dan harus mengerti ini artinya mengerti dengan tepat, interpretasi. Itu bahasa Inggrisnya ya, bahasa Yunaninya ya, epiliseos. Dari kata Yunani epilusis, interpretation atau explanation, penjelasan. Itu di dalam 2 Timotius 1 ayat 20. Jadi saya cek lagi dalam bahasa asli. Jadi yang kedua ini kita harus mengerti dengan tepat.
Itu keharusan untuk mengerti itu menjadi penekanan. Dan kita mengerti berdasarkan interpretasi. Memang saya tidak jelaskan harusnya ditambah poin yang ketiga. Karena ini berurusan dengan kita mau mengerti. Ya. Jadi poin yang ketiga saya tidak tulis. Tapi mungkin nanti saya tambahkan di berikutnya. Saya tambahkan aja karena ini baru pengantar. Jadi kita sudah tidak dapat, yang poin yang bagian ketiga saya tambahkan, kita sudah tidak dapat lagi seperti ketiga para penulis Alkitab mendapatkan sesuatu dari Roh Kudus ketika mereka dipimpin untuk menulis. Kita tidak dapat itu. Ya, di 2 Timotius 3 ayat 16. Kita tidak dapat seperti itu. Inspiration, Theopneustos, kita tidak dapat sekarang karena Alkitab ketika diberi Roh Kudus yang pimpin para penulis, kita sudah tidak dapat sekarang. Jadi kita bukan dapat ketika kita mau interpretasi, ya, ya, supaya kita mengerti, kita tidak dapat lagi seperti para penulis Alkitab dapatkan, yaitu inspiration, theopneustos, ya, karena Roh Kudus. Bagian yang ketiga yang kita dapat setelah Alkitab lengkap, ya, sudah dikanonisasi yang kita dapat, ya, setelah itu, yaitu illumination, potiso. Jadi selain kita hati-hati untuk memilih terjemahan, tapi di dalam urusan interpretasi ini, tetap kita harus bergantung kepada Roh Kudus. Artinya ketika kita belajar teologi, kita harus tetap bergantung kepada Roh Kudus. Kalau saya perdalam lagi pengertian illumination ini, itu pencerahan pikiran oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan itu juga pencerahan pikiran atau iluminasi itu terkait dengan kita harus dipenuhi Roh Kudus. Jangan kita sedang mendukakan Roh Kudus, kemudian kita mau mengerti firman Tuhan, mau memberikan interpretasi kepada firman Tuhan. Itu bahaya. Itu sangat bahaya. Itu yang membuat kita akhirnya yang kita bangun bukan apa yang dimaksud oleh Roh Kudus ketika kita mempelajari Alkitab. Walaupun kita tetap belajar Alkitab, kita berusaha untuk memahami melalui tadi saya sudah katakan di depan eksegesis, tetapi kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kita dipimpin oleh diri kita. Nanti di bawah ini kita lihat tuh ya, mengapa antitesis. Itu nanti makin jelas di sini. Tapi saya sudah memberikan gambaran di dalam pengantar ini. Ini hal yang penting yang seringkali tidak disadari oleh banyak hamba Tuhan. Itu potiso. Dan saya bukan hanya bicara potiso, tadi saya tambahkan dengan illumination, iluminasi atau potiso, pencerahan pikiran. Ketika kita sedang mempelajari Alkitab, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak boleh dalam keadaan mendukakan Roh Kudus. Itu bahaya. Walaupun kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan kan satu kali kalau kita lihat ya. Di dalam Efesus itu dipenuhi Roh Kudus itu terjadi berulang-ulang kali. Atau dikuasai oleh Roh Kudus. Itu berulang-ulang kali. Karena seringkali ketika kita belajar Alkitab, kita di dalam posisi sedang mendukakan Roh Kudus. Akibatnya Roh Kudus tidak bekerja. Mendukakan Roh Kudus itu kalimat penting yang saya kaitkan dengan potiso. Ini bahaya sekali. Menafsirkan dalam situasi seseorang yang sedang berusaha untuk mengerti firman Tuhan itu, dia sedang mendukakan Roh Kudus. Tapi dia belajar firman. Ini bahaya ini. Ya. Nah, ini jadi ini pengantar ini saya anggap penting dan ini semua di dalam semua pembelajaran. Karena pembelajarannya kan harus kembali ke Alkitab, menjadi basis. Basically-nya itu harus kembali ke Alkitab. Jadi ini penting nih. Cuma yang ketiga saya tidak masukkan ya, menuliskan itu. Nanti saya tambahkan.
Nah, sekarang kita lihat di sini yang berikut, ini tentang pembelajaran ini tadi sudah mulai disinggung berhati-hati. Apalagi pembelajaran ini bersifat khusus, bukan bersifat umum. Jadi hal yang spesial, khusus. Khusus teologi Paulus, tetapi yang terkait dengan antitesis. Nanti antitesisnya banyak, ya. Antitesis terhadap pemikiran-pemikiran Yudaisme. Apakah Yudaisme sama dengan Kristen? Kalau kita mempelajari, mendalami itu, saya sudah baca beberapa referensi, ternyata jauh berbeda. Walaupun kita bukan berarti meninggalkan Yudaisme. Karena Yudaisme kan full ke Taurat. Cuman masalah penafsirannya di Yudaisme, apalagi terkait dengan wahyu khusus, dan secara khusus lagi yaitu terkait dengan Kristologi atau tentang Kristus, itu Yudaisme goyang di situ. Ya, terkait dengan Kristus, apalagi terkait dengan soter, wah, Yudaisme goyang. Ya, kalau soter kan saya sudah sering sampaikan, apakah soter yang objektif atau soter yang subjektif, itu nanti kita pelajari lagi. Saya punya rencana tahun ini kita lagi pelajari itu ya, pekerjaan keselamatan melalui Yesus, dan itu sudah tuntas, dan kemudian follow up-nya melalui Roh Kudus karena Yesus sudah naik ke sorga. Itu penting. Dan sering kali itu tidak tersentuh. Ya, kita ya saya harus katakan dengan jujur bahwa kita kekurangan literasi. Ya, kalau saya bandingkan dengan beberapa pribadi yang di Indonesia yang sangat terkenal, mereka studi di luar, mereka begitu hebat ya. Saya dengar bagaimana seorang Ayunda itu dia begitu hebat sampai saya tertarik, saya tuliskan di grup ya. Bagaimana dia studi di Amerika, bagaimana cara dia belajar di Amerika. Dia dari Inggris tadinya kemudian ke Amerika. Itu bagi saya menarik sekali. Itu seperti saya ketika kuliah di STI ambil program DEMIN, tapi sayang sayang saya enggak di wisuda ya. Walaupun tinggal disertasi. Waktu itu Pak Kris Marantika masih hidup, buka DEMIN di Surabaya. Saya langsung ikut dari pertama, awal ya. Banyak hamba-hamba Tuhan dari eh, baptis teologi dari Amerika datang ke Indonesia untuk ngajar. Dan memang ketika kita kuliah, materinya sudah dikirim 3 bulan, ada yang 2 bulan ya, minimal 2 bulan sudah dikirim. Tapi materinya bahasa Inggris semua, karena pengajarnya dari Amerika. Ya, jadi saya ikuti perkuliahan itu menarik. Ya, kita harus presentasi, paling banyak presentasi. Kita diberikan buku sama dengan Modi Ayunda itu ketika di Amerika ya. Profnya berikan ini 50 buku. Tapi untuk kamu buat makalah dan kamu presentasi hanya 5 sampai 10 buku. Kamu harus ambil cari buku-buku itu, kamu kemudian buat makalah, kemudian nanti waktu kuliah kamu harus maju ke depan presentasi. Nanti yang akan menguji hasil makalahmu itu rekan-rekan kamu yang satu satu angkatan di kuliah. Dan itu saya alami benar-benar waktu Demin. Ya, itu menarik belajar seperti itu ya. Jadi menjadi apa dinamis ya. Kita menyampaikan, kemudian ditanggapi, kemudian dinilai oleh dosen dan dosennya jadi mentor. Itu itu dahsyat. Kalau di PPT seperti ini itu sulit ya kita belajar lewat Zoom ya. Tapi kalau saya senang belajar ngajar kalau kita onsite ketemu, langsung bertemu. Jadi kita lihat ini ya, ini penting ya. Ya, jadi kita belajar antitesis ini sangat penting ya, antitesis. Yang lain baca aja ya, saya lanjut ke berikut karena ini baru hanya pengantar. Nah, sekarang kita mau lihat ini. Pengertian antitesis ya. Ini gaya bahasa antitesis yang mengandung gagasan yang bertentangan dengan menggunakan kata-kata atau kelompok kata yang saling berlawanan. Jadi satu kalimat, tapi di dalam satu kalimat itu ada kata-kata.
Saya belajar tentang antitesis, selain saya belajar di buku, referensi, saya juga datang kuliah di STT Excelsius yang dipimpin oleh Haryanto GP. Sekarang dia sudah profesor. Ya, dia di Surabaya buka program itu, kemudian karena Pak Stefri Lumintang sudah profesor juga ya, adik tingkat saya, dia hubungi saya, Pak Musa, ini ada pembicara dari Amerika, Yosep Tong. Kalau Bapak mau datang sebagai pendengar, silakan datang. Tapi berbayar. Saya karena tahu orang pribadi ini berkualitas, saya beberapa kali ikut seminarnya, saya datang, bayar. Saya enggak dapat, saya enggak minta sertifikat, tapi saya datang karena saya mau belajar dari beliau. Nah, beliau ngajar ini tentang antitesis, langsung itu. Saya belajar dari beliau dalam block teaching ya, 5 hari kuliah. Saya belajar dari beliau, ya. Jadi dia juga berkata seperti ini. Ini kutipan ya. Itu di dalam satu apa kalimat ada kata-kata yang berlawanan di dalamnya. Nanti kita lihat ada contoh ini sederhana saja ya. Ya, ada kata-kata yang berlawanan. Ini menarik ya. Ya adalah antitesis dapat membandingkan dua hal di dalam satu kata yang berbeda. Nah, ini ada contoh supaya lebih mudah ya. Tua muda, itu dua hal kan. Besar kecil lah, ini sederhana aja. Kayak miskin, cantik jelek, pinter bodoh dan sebagainya. Poin khusus yang patut diperhatikan adalah makna dua hal. Di dalam satu kalimat ada dua kata yang kontradiktif, tidak bisa diintegrasi. Waktu itu saya belajar antitesis, kemudian integrasi di dalam teologi dari Joseph Tong PhD. Ya, beliau tinggal di Amerika. Ya, waktu itu saya ketemu langsung beliau, kemudian sharing juga ya secara pribadi waktu kelas istirahat. Dia lihat saya lihat dia, dan saya maju berjumpa dengan beliau. Kemudian saya bertanya beberapa hal karena bagi saya itu penting. Orang seperti ini perlu kita menimba ilmu ya, memindahkan pemikiran dia ke kita dengan cara kita bertanya banyak. Saya orang yang senang bertanya ya, apalagi saya lihat ini orang berkualitas. Jadi mau lihat ilmunya, saya harus harus tanya dia supaya dia mengeluarkan kemampuan dia untuk pindah ke saya, pemikiran-pemikiran dia ini. Nah, nah, sekarang kita masuk ke secara teologis. Saya mengutip dari Cornelius Van Til. Saya punya bukunya, ada bukunya di sini ya. Saya dapat buku ini, ini tipis kecil aja, tipis, tapi wah isinya dahsyat. Karena ada dua orang besar yang menulis. Ini Louis Berkhof, kemudian Cornelius Van Til. Dua orang. Ini orang-orang yang hebat dalam, apalagi Cornelius Van Til, hebat dalam dunia sistematika. Ya. Ini saya kuliah, ambil Master of Art, Christian Education. Kalau di Indonesia kan itu sekarang MPD. Saya kuliah 2 tahun di I3, ya. Dan saya belajar, ini buku wajib, harus. Nama buku ini Foundation of Christian Education. Saya gelarnya kan MA Master of Art Christian Education. Jadi saya kuliah 2 tahun. Waktu saya lihat bukunya, ini buku wajib, ini penting. Waduh, bagus sekali ini referensi ini. Dan di halaman pertama dia langsung berbicara tentang antitesis. Walaupun antitesis itu dalam dunia Christian education, tapi itu bagi saya penting. Ya, apa kata Cornelius Van Til? Yang dia soroti di sini ya, itu prinsip hidup orang percaya. Nah, ini makanya saya bold ini ya. Berlawanan total ya
dengan prinsip hidup orang tidak percaya. Mengapa ini? Ada dua kata ya. Saya senang dengan memperdalam. Walaupun itu hanya satu kata, tetapi bagi saya yang belajar di dalam dunia linguistik, kata ini penting. Ini ada kata prinsip hidup. Baik orang percaya dan orang tidak percaya. Mengapa berbeda? Kata Cornelius Van Til, berlawanan total. Ini kalau saya tidak jelaskan, kita tidak akan mengerti. Ya, orang pada umumnya berbicara tentang hidup, ya hidup. Tapi bagi kita yang belajar linguistik, ya mendalami bahasa, ya ini bukan hal yang apa ya, yang dianggap ya itu pengertiannya secara general. Oke, secara general penting. Tapi kita sedang belajar teologi. Jadi ketiga Cornelius Van Til katakan mengapa berlawanan kata hidup di sini. Bagi saya nangkep ini karena saya membaca referensi yang lain. Saya membaca referensi dari Profesor Dr. J. Knox Chamberlain. Dia menulis tentang kata hidup di sini. Kalau itu bagi orang percaya, kata hidup di sini bukan hidup secara general, hidup umum. No, karena dia orang percaya. Orang percaya hidup di dalam dua area kehidupan. Yang sudah belajar dengan saya, Pak Iwan, Pak Anton pasti sudah mengerti saya sering nyel. Tapi saya mau mengulang-mengulang supaya kita nggak lupa. Kata hidup di sini itu bagi kita orang yang sudah dalam Kristus ini, itu ada dua. Satu hidup yang sifatnya natural man, tetapi satu yang spiritual man. Kalau kita terkait dengan Kristus, itu natural, apa spiritual man. Itu jelas Yohanes 10 ayat 10b. Saya sering menggunakan ayat itu, walaupun ada banyak ayat-ayat lain. Karena mengapa saya gunakan Yohanes 10 ayat 10b? Karena itu Yesus yang ajarkan tentang hidup. Itu bolak-balik saya kutip setiap saya ngajar. Bertemu dengan kata hidup ini saya harus jelaskan itu. Karena kata hidup yang Yesus maksud di situ bukan bios tetapi zoe. Makanya saya mengerti Cornelius Van Til kan tidak tulis dalam bahasa Yunani karena dia seorang ahli sistematik teologi. Sedangkan saya lebih banyak di dalam dunia biblical teologi. Jadi teks-teks asli itu saya pelajari habis-habisan. Tapi ketika saya bertemu dengan seperti eh, referensi yang ditulis oleh Cornelius Van Til, dia seorang sistematik, memang dia hanya tulis hidup. Tapi saya kemudian melihat mengapa dia katakan berlawanan total dengan prinsip hidup orang yang tidak percaya. Ini kita harus mengerti ini mengapa Cornelius Van Til, ada apa di balik kalimat ini dari Cornelius Van Til, dari tulisan di balik eh, tulisan ini, kalimat yang singkat ini ya, berbicara tentang prinsip hidup orang yang percaya dan prinsip hidup orang yang tidak percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Kristus. Kepada Alkitab tentunya. Dia kata percaya itu adjektif ya. Kalau kata iman itu kata kerja, verb. Jadi dikatakan di sini prinsip hidup orang yang percaya berlawanan total. Mengapa? Karena orang percaya itu dia mendapatkan kehidupan yang berasal dari Yesus langsung. Langsung itu Yohanes 10 ayat 10. Dan kehidupan yang Yesus berikan itu bukan natural man, bios, enggak. Cek ayatnya dalam teks asli. Itu zoe. Zoe itu artinya itu hanya kita dapat di dalam Yesus. Itu berkat yang khusus. Itu kehidupan yang sifatnya eksklusif. Mengapa eksklusif? Itu karena dia hanya dari Yesus. Eksklusif. Itu unik, satu-satunya. Nggak bisa dari yang lain, hanya dari Yesus. Kadang saya pertajam ya untuk menjelaskan tentang Zoe itu. Ya. Makanya Cornelius Van Til katakan berlawanan total. Ini sudah antitesis. Karena berlawanan kan antitesis. Sama-sama hidup.
Tetapi yang dimaksud dengan hidup di sini, yang ditulis oleh Van Til ini yang saya kutip ini, saya perdalam lagi dengan kemampuan saya di dalam dunia biblikal, yaitu melihat teks asli dan kemudian menggali teks asli. Dan begitu saya mengerti, saya semakin tahu bahwa yang dimaksud oleh Cornelius Van Til ini seorang apologet yang hebat pada zaman dia dan seorang eh, yang menguasai teologi sistematik yang begitu hebat. Makanya dia menjadi seorang apologet pada zamannya. Dia sudah meninggal ya. Ini saya melihat satu kalimat ini begitu dalam artinya. Dan inilah yang dimaksud oleh Cornelius Van Til dengan antitesis. Ini belum ke Paulus ya. Masih kita pelajari tentang pengertian antitesis berbasis teologis dan umum, secara umum dan teologis kita bandingkan tapi secara general. Belum langsung ke teologi Paulus. Nanti kita lihat ke teologi Paulus, wah lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi kita lihat di sini. Jadi maksudnya satu menekankan tentang spiritual man, satu menekankan tentang bios. Tetapi saya mau katakan kita harus hati-hati. Kita kan masih hidup di dalam bios. Itu berkat umum. Kehidupan bios itu berkat umum. Ya, artinya untuk siapapun, agama apapun, bangsa apapun, suku apapun, bahasa apapun, itu bios. Itu anugerah umum, general blessing. Tapi khusus untuk yang orang percaya ini special blessing. Hanya sumbernya dari Yesus, berpusat kepada Kristus. Ya, jadi kristosentris. Tidak berpusat kepada diri orang itu sendiri dan tidak berpusat kepada apapun. Hanya kepada Yesus. Ini orang percaya. Makanya dikatakan ini antitesis, berlawanan total itu kan artinya antitesis. Dengan hidup orang yang tidak percaya. Mereka tidak percaya Kristus. Mereka tidak memperoleh anugerah dari Kristus. Orang yang tidak percaya. Kecuali nanti pada waktu waktu Tuhan, Kairos, orang itu kemudian menjadi percaya. Nah, itu lain lagi. Tapi selama dia belum percaya kan kita nggak tahu apa dia dia memang mendapat anugerah khusus untuk mengalami apa yang disebut dengan kehidupan yang berasal dari Yesus, atau dia hanya hidup sebagaimana umumnya manusia hidup. Itu dua hal yang berbeda. Makanya Cornelius Pantil katakan ini sangat berlawanan. Saya tambahkan sangat ya. Hal ini terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, tadi kan karena kutip dari apa Foundation Christian Education, ya. Hal ini terjadi dalam dunia pendidikan, juga dalam dunia gereja. Pendidikan di sini maksudnya Christian Education itu. Gereja di sini ya kita mengerti tentang gereja ya kata Ecclesia. Orang-orang yang dipanggil keluar. Ya saya jelaskan lagi nih. Lihat. Ya, apalagi yang kuliah ya, yang sudah kuliah pasti ngerti ya tentang gereja dari kata Ecclesia itu. Saya kutip dari Dr. Kuhl, PhD. Ah, itu dosen saya gereja juga. Ya, jadi kata gereja ini, Kuhl menulis, saya punya bukunya. Ya, dua jilid dia buku. Bukunya yang saya dapat. Karena itu dosen saya langsung, dulu makalah itu jadi buku. Dia menjelaskan tentang gereja ini. Jadi dalam dunia pendidikan CE, Christian Education, itu antitesis dengan pendidikan pada umumnya. Tapi bukan berarti kemudian kita mengabaikan pendidikan umum. Seumpamanya di SD, SMP, SMA, yang secara umum kita perlu belajar matematika, perlu juga biologi dan lain-lain. Sorry ya, sebentar saya ke toilet dulu. Maaf. Kalau yang baru bergabung mungkin Pak saat baru bergabung mungkin kaget karena saya menjelaskan secara rinci karena ini juga PPT ya.
Sehingga lihat kata hidup saya jelaskan. Nah, sekarang saya lihat di sini. Karena Van katakan, ya itu hidup itu terkait dengan pendidikan. Pendidikan itu penting. Kemudian terkait dengan pendidikan Kristen, CE, Christian Education. Kemudian terkait dengan gereja. Nah, ini dua hal ini ya, pendidikan pendidikan di umum. Tapi kalau sudah bicara tentang gereja, khusus itu. Ya. Jadi berlawanan total dengan pendidikan-pendidikan di luar gereja atau pendidikan eh, yang ada di umum, pendidikan Kristen di sekolah-sekolah umum itu berlawanan total dunia pendidikan itu. Ini menarik sekali dua hal. Antitesis ini terjadi di seluruh bidang pendidikan. Antitesis ini mula-mula dalam sejarah, secara historis ya. Ya kita kalau eh, mendalami sejarah di sini, ya itu sejak mula-mula itu kalau kita pelajari dari Perjanjian Lama PL, wah itu menarik ya. Zamannya Musa, ya bagaimana pendidikan pada zaman Musa yang pada waktu itu kan berpusat kepada ya ketika PL belum lengkap itu pendidikan di melalui 5 kitab Pentateuk itu ya, itu bagaimana itu dia melalui Musa Tuhan pakai untuk mendidik Israel itu bagaimana umat pilihan ya itu bagaimana itu kan pendidikan sejak apa itu yang dinamakan dengan First Decree. Saya pelajari First Decree ya itu antitesis benar cara Musa mendidik dan apa materi di dalam pendidikan yang Musa kerjakan itu lakukan itu kepada umat pilihan itu nggak ditemukan di bangsa-bangsa di luar pilihan. Nah itu secara sudah ini bukan sejarah lagi karena sudah ada campur tangan ada his di situ ya jadi history. Nah itu beda apalagi terus ke sini kemudian di dalam amanat agung itu kemudian ada murid ya matetes itu dunia pendidikan juga itu kan matetes itu menarik kata matetes itu ya di situ memuridkan matetes jadi ada murid ada juga pendidik itu dua kutub yang tidak boleh dipisahkan dan itu disiapkan Allah sendiri yang menyiapkan pendidik karena ada yang harus dididik itu menarik ya itu historis mengapa historis karena pendidikan itu berasal dari dia yang mendidik itu sebagai the representative of God. Jadi materinya bukan dari sumbernya bukan dari pendidik itu, ya di dalam sejarah sejak Perjanjian Lama. Materinya itu berasal dari dia, ya. Nah, ini mengapa Van Til kemudian munculkan dalam sejarah ini kata filsafat, ya, filsafat pendidikan. Semester lalu saya mengajar ini di STT Rai Batam, ya. Mengajar pengantar filsafat, kemudian saya mengajar eh, iman dan filsafat, iman Kristen dan filsafat. Saya ngajar di apa semester berbeda ya. Saya ngajar mahasiswa STTRAI. Nah, ini Vantil mengorek tentang filsafat pendidikan. Mengapa Vantil bicara ini? Ini kita harus mengerti latar belakangnya juga. Apa latar belakangnya? Sehingga Vantil kemudian menghubungkan ini, antitesis ini dengan filsafat pendidikan. Dan ini bersifat general. Ya, ini filsafat kan menekankan tentang orang menjadi bijak. Tapi kebijakan yang sifatnya umum, itu general basing. Dan itu juga masuk di dalam kategori general revelation, wahyu umum. Ya, filsafat pendidikan. Ya.
Saya punya buku yang berapa ratus halaman itu ya. Itu juga buku waktu MA Christian Education harus beli semua bahasa Inggris. Punya buku itu ya, dictionary itu ya, ditulis oleh J. E. Anthony. Punya buku itu ya. Karena itu buku wajib jadi saya harus beli. Jadi ini mengapa dia antitesis dan mengapa ada filsafat? Ini kita harus tahu latar belakangnya sejak Paulus. Waktu gereja lahir, Paulus dari Saulus dia bertobat. Dia kan pergi ke Areopagus. Untuk apa? Pergi berapologet, itu ya, dengan dua dua golongan itu di Kisah Rasul. Dia masuk ke Areopagus itu tempat para filsuf kumpul dan mereka kemudian berapologet di situ. Ya, share di situ berapologet. Si Paulus masuk di situ. Nah, ini kan terkait dengan Paulus. Dan Paulus berapologet dengan mereka, dengan para filsuf pada zaman itu. Itu dari segi di dalam gereja mula-mula ya, yang ada di dalam Alkitab. Paulus masuk ke situ. Setelah itu yang muncul yaitu filsafat. Dan itu sudah ada sejak dalam perjanjian lama ya. Itu seperti Aristoteles, Plato, Socrates. Itu kan ada di perjanjian lama mereka. Dan mereka itu orang-orang hebat, pemikir-pemikir yang hebat. Disebut orang-orang bijak. Karena filsafat ya, dari kata filio dan Sophia. Ya, jadi mereka orang-orang yang memang terdidik, mereka hebat. Mereka orang-orang yang senang penelitian. Dan apa yang mereka teliti kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan, juga dalam bentuk lisan ketika mereka mendidik. Itu mempengaruhi banyak tokoh-tokoh yang penting di dalam religi. Itu sangat mempengaruhi, sangat berpengaruh tentang filsafat ini ya dalam dunia pendidikan. Secara umum ya. Jadi ini penting. Cuman kita sering tidak memperhatikan, apalagi kalau saya teruskan tentang dalam sejarah itu. Kemudian Thomas Aquinas, dia lebih dipengaruhi oleh filsafat apa? Saya sudah ngajar itu, ya. Thomas Aquinas, satu tokoh yang begitu hebat, begitu besar, pengaruhnya sampai hari ini. Dia belajar firman, dia belajar filsafat. Tapi banyak tulisan-tulisan dia, pemikiran-pemikiran dia lebih memberatkan, lebih berat ke firman atau lebih berat ke filsafat. Nah, itu kan menarik ini. Makanya antitesis. Ya, ini di lingkup kita ya. Mengapa kekristenan ini khususnya Reform itu apa ya? Apa ini tidak bertemu dengan apalagi dengan konsep-konsep di dalam Roma Katolik. Mengapa ada antitesis di situ? Khusus ya ini contoh khusus tentang teologi Reform dengan teologi Roma Katolik. Mengapa ada antitesis, berlawanan? Sekarang siapa yang mempengaruhi pengajaran di dalam RK? Siapa yang mempengaruhi pengajaran di dalam Reform? Itu dasarnya dari mana itu pengajaran-pengajaran itu? Ada bukunya, saya punya buku yang lengkap, memang tebal bukunya. Kalau mempelajari itu nama-nama tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan yang lain-lain dari Roma Katolik, pemikiran-pemikiran mereka, mereka dipengaruhi oleh siapa? Ya, paham apa ya, filsafat model apa yang mempengaruhi mereka, itu ada bukunya. Memang kita harus banyak, literasinya harus banyak ya. Tapi saya tadi menyebut satu nama karena itu yang paling dominan.
Jadi sangat dipengaruhi. Makanya sejak awal dikatakan terus merambah sampai saat ini. Ya, ini hal penting tapi seringkali tidak diperhatikan. Kan kadang kita pikir sama-sama pegang Alkitab, sama-sama ada di dalam gereja, sama-sama berdoanya pakai nama Yesus. Wah, tunggu dulu. Kalau kita kita awam, tidak belajar teologi seperti malam ini, ya umum. Tetapi ketika kita mendalami seperti ini menjadi lain. Ya, jadi kita lihat pemikiran Cornelius Van Til itu yang pertama. Nah, yang kedua, ini sederhana yang kedua. Tapi starting itu yang panjang tadi ya, yang awal, prinsip Van Til ini. Cornelius Van Til. Yang kedua, antitesis muncul dalam aspek materi yang disampaikan, yakni kurikulum. Materinya sekarang sumbernya dari mana? Dari filsafat atau Alkitab? Atau mengintegrasi antara Alkitab dan filsafat? Ketika mengintegrasi, mana yang lebih kuat? Yang mana yang lebih dominan? Saya punya buku yang ditulis siapa ya, saya lupa siapa itu. Seorang pakar dari Amerika. Bagaimana filsafat harus melayani teologi. Itu bagus bukunya. Saya pelajari buku itu. Ya, tapi tidak boleh diputar, dibalikan, yaitu filsafat menyoroti teologi. Harus teologi yang menyoroti filsafat, khususnya filsafat umum. Nah, ini kadang terbalik-balik di kita ini. Jadi bagian yang kedua ini muncul aspek materi. Materinya sumbernya dari mana? Mengapa saya harus belajar ngajar di STT Rai, iman dan filsafat? Apakah kita harus buang semua itu yang filsafat? Baca bukunya Douglas Grotius dari Amerika. Segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Termasuk kebenaran-kebenaran yang di dalam dunia filsafat. Tapi kebenaran itu tidak berhubungan dengan soter. Itu beda. Kita kalau bicara kebenaran, kebenaran yang mana yang kamu masuk kebenaran? Apakah itu berhubungan dengan soter? Kalau filsafat ya tidak berhubungan dengan soter karena dia kan wahyu umum. Bahkan sudah disimpangkan, sudah lebih kuat kepada antroposentris daripada Bible sentris. Oh, Kristosentris atau teosentris. Lebih kuat itu. Jadi ketika menyusun kurikulum ini nggak gampang. Dalam kurikulum itu terlihat materi-materinya. Ya. Seperti saya menyusun kurikulum, ada pembelajaran pengertian antitesis berbasis teologis, khususnya antitesis terkait dengan Paulus. Itu kan bagian kurikulum di dalam Didaskalia. Nanti berikutnya saya rencana eh, setelah selesai ini kita belajar eh, soteriologi tetapi yang subjektif bukan yang objektif. Habis ini ya, kalau dia sampai 9 kali pertemuan, kita berhenti, kita belajar yang bukan objektif dalam dunia soter, tapi yang subjek. Tapi kita lihat di sini. Yang kedua, antitesis. Ya, berkontradiktif. Itu soal materi. Mengapa soal materi berkontradiksi? Karena sumber materi itu dari mana? Maka itu filsafat murni. Atau sumber materi itu ambil dari dua, kita mengintegrasi. Tapi ketika mengintegrasi harus hati-hati. Jangan seperti Thomas Aquinas. Lebih kuat dan lebih condong kepada filsafat. Itu bahaya. Dia menuliskan materi-materinya, tulisan-tulisan dia, itu tercermin di situ, terlihat. Yang terakhir, antitesis muncul ketika memikirkan pendidikan. Dan pendidikan tadi saya sudah katakan ya, pendidikan anak itu first degree. Tetapi pendidikan remaja ini penting, ya.
Saya ketika pelajari bukunya Elizabeth Hurlock tentang masa remaja, perkembangan remaja ya. Apalagi di era kita ya, era ya generasi Z ini. Waduh, mengerikan sekali. Ini sudah ada perkembangan lain. Yang Elizabeth Hurlock ada, dia menulis bukunya waktu lampau. Mungkin sekitar 20 tahun lalu. Saya membaca bukunya. Ada jilid satu, jilid dua. Ketika saya sampai di jilid duanya tentang pendidikan kepada remaja, waduh, ini penting karena itu di remaja ada masa pancaroba. Umpamanya saya beri contoh ya, pendidikan ke remaja. Itu masalah pendidikan seks. Dulu tesis saya itu tentang seks, seksiologi. Ada saya tulis buku, tulis tesis. Itu saya sudah jadikan buku khusus tentang remaja. Kapan orang tua memperkenalkan seks? Kapan gereja memperkenalkan seks? Sejak kapan? Ini menarik. Atau anak-anak itu dan remaja itu dapat pemahaman dari luar Christian Education, CE, atau dari luar Ecclesia, anak-anak itu dapat. Padahal semua yang dari luar ini bisa antitesis, berlawanan total. Kapan anak-anak kita? Memangnya sekarang gereja mikirkan bagaimana mendidik anak. Itu sekedar guru sekolah minggu pun ketika mengajar tidak pernah mereka kemudian memperoleh materi dari gereja, kemudian ada yang mengawasi dan ada yang apa ya training mereka. Dalam pengalaman saya ke Jakarta, saya diminta untuk 3 hari. Seluruh guru sekolah minggu di gereja BES ya Blessing in the Spirit itu se-Jakarta kumpul. Banyak sekali mereka. Kemudian saya mengajar mereka bagaimana menghadapi anak, bagaimana menghadapi remaja. Jadi ada 2 sesi, satu untuk yang pelayanan anak, satu pelayanan remaja. Kan beda konteksnya. Dan itu saya sudah pelajari, ada bukunya. Yang J.A. Anthony itu tulis bukunya tuh, Dictionary Christian Education. Itu ada bagaimana anaknya berusia berapa. Apakah sama? Kelihatan kita sering berpikir terlalu general, tidak spesifik, tidak unik, bahkan tidak eksklusif. Nah, yang penting dididik. Nah, kita harus perhatikan. Ini Cornelius Pantil bicara yang terakhir ini. Mengapa dia tulis anak? Karena anak penting. Harusnya dia ambil dari kitab Ulangan. Zaman Musa, Tuhan sudah suruh anak dididik di dalam keluarga. Lebih ke familia. Dan Musa yang mengerahkan keluarga ini. Itu luar biasa. Itu pendidikan pada zaman Musa. Itu dahsyat untuk pendidikan. Ya. Apalagi kitab Ulangan kita tahu itu latar belakangnya itu kan generasi kedua dalam Israel. Itu generasi pertama kan habis semua. Ya. Sebelum mereka masuk Kanaan. Itu muncul generasi kedua yang harus dididik. Generasi pertama sudah dididik, mau ada masa peralihan ke generasi kedua. Bagaimana pendidikan itu? Dia mulai di mana startingnya? Family, keluarga. Kalau di gereja, siapa yang mendidik mereka? Oh, dilepas aja kan sekarang. Mendidik yang memegang pelayanan remaja. Apakah mereka itu apa ya? Apa di, dilengkapi, diperlengkapi? Ada kelas khusus bagi guru-guru sekolah minggu, kemudian yang di remaja ini bagaimana? Kadang sekarang pada era posmo ini terabaikan dianggap enteng. Nah, kamu aja yang ngajar. Oh, kamu aja yang pergi pelayanan di remaja. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa kayak gitu. Itu bahaya. Terkait dengan antitesis.
Mereka belum diperlengkapi, tapi mereka disuruh mendidik. Itu prinsip matetes itu, eh, pemuritan itu setelah dimuridkan, di, artinya mereka belajar dari ada guru ya, rabi itu disebut. Mereka harus memuridkan, mereka dimuridkan kan diperlengkapi, ditanamkan pikiran-pikiran Kristus. Mereka harus regenerasi. Tapi itu matetes itu penting, konsep pemuritan itu. Sekarang sudah nggak lagi. Mulai dari anak, dari remaja. Di remaja. Remaja karena masa pancaroba dia antara menuju ke dewasa dan dari anak kan menuju dia mau cari tahu banyak hal. Nah, itu Elizabeth Hurlock nulis itu. Anthony juga tulis itu usia berapa dia di dalam remaja. Dia pakai istilah bahasa Inggrisnya adolescent. Jadi dia membagi tiga itu kategori dalam adolescent remaja ini. Early adolescent remaja awal. Berapa ke berapa. Bagaimana ciri khas mereka, cara berpikir mereka, ya secara psikologi, ya perkembangan mereka. Dijelaskan situasi emosi mereka dijelaskan. Kemudian apa ya? Tadi psikologi sudah. Spiritual mereka masa remaja bagaimana? Semua tuh ada early adolescent, kemudian middle adolescent, kemudian late adolescent. Dibagi tiga sama dia. Wah, bagus banget. Makanya waktu saya menguji mahasiswa STTRA yang S1 kemarin, ada yang menuliskan itu tentang pendidikan remaja. Saya bilang kamu harus beli buku itu. Karena dibagi tiga tuh ya. Ciri khas dari remaja itu. Sekarang kan guru sekolah memang yang pelayanan di remaja diajarkan itu kan enggak. Istilahnya orang mengalir begitu saja. Saya paling kurang kurang senang kata mengalir itu. Ya, nggak apa nggak terarah ya. Yang penting mengalir saja ya. Itu mengalir saja itu kan tidak punya basis yang kuat. Nah ini Fantil katakan ini tiga ya, tiga prinsip tadi berlawanan total. Kemudian masalah kurikulum. Kemudian memikirkan pendidikan ini mulai dari anak remaja. Bahkan kalau kita baca buku itu sampai kepada orang tua, ya dibagi juga empat itu orang tua. Ada bukunya. Karena pendidikan itu kan tidak berhenti terus-menerus dalam hidup. Bagaimana cara mendidiknya? Semua sifatnya ini berlawanan total, antitesis. Ya, ini penting. Jadi pendidikannya bersifat antitesis. Nah, sekarang kita mau lihat bagian yang berikut ini. Nah, itu ya. Ini perbedaan lagi ya. Ini tentang alam semesta. Kalau bicara alam semesta berarti membicarakan tentang wahyu umum, ya. General Revelation, ya. Terkait dengan pencipta. Nah, ini ada tulisan itu memiliki lihat kata Allah hanya kecil. Ini perbedaan lagi. Perbedaan ini lagi terkait dengan siapa pencipta? Tentunya Allah. Allah yang mana? Berlawanan. Apakah Tritunggal? Enggak. Kalau kita kan Tritunggal. Jelas. Ya. Tapi yang di luar itu kan enggak ada. Karena basic kita ini, basis kita ini kan Bible. Beda. Kita Tritunggal. Ya. Tentang alam semesta. Ya. Beda jauh.
Pemahaman mereka tentang alam semesta, hasil dari ciptaan, juga berbeda. Makanya dia antitesis. Nah, lihat, singgung tentang pendidikan lagi. Seorang anak berhadapan langsung dengan Allah. Supaya dari kecil anak itu, first degree tadi ya, itu disebut dengan golden age, itu usia emas. Musa menekankan supaya mereka dididik benar-benar di dalam usia emas. Kalau kita belajar dibandingkan ini dengan hukum tabur tuai, itu penting. Usia emas ini apa yang kita tabur? Golden egg. Kita tabur pohon cabai. Kita akan lihat ke depan yang muncul pasti apa biji cabai yang muncul pasti pohon cabai dan buah cabai. Karena awal yang kita tabur itu bijinya. Nah, itu ya. Ini langsung berhadapan dengan Allah. Kalau ini berhadapan dengan kosmos, beda kan? Antitesis. Langsung berhadapan dengan dunia. Untuk mengerti dunia ini, itu maksudnya Fantil. Untuk mengerti dunia, kita harus kembali kepada siapa? Pencipta dunia. Seperti kita belajar tentang antropos. Untuk mengerti manusia, kita harus datang bukan kepada manusia. Bukan. Harus datang kepada yang menciptakan manusia. Nggak bisa kita datang kepada manusia. Manusia itu ciptaan. Tidak bisa, akan keliru. Ya, saya juga sudah pernah mengajar tentang antropologi. Ya ini kan. Jadi ini, sekarang sumber kita, basis kita itu bagaimana ini? Kalau yang umum, yang general, mereka datang kepada dunia kosmos atau kosmologi, ya. Bagaimana yang diajarkan, bagaimana kamu harus survive di dunia ini. Itu yang diajarkan, itu kan general, umum. Tapi di dalam kekristenan beda. Bagaimana survive di dunia ini? Kita menjadi kuat dalam menghadapi arus yang begitu hebat. Bagaimana kita hadapi dunia ini? Harus kembali kepada sumbernya. Yang ciptakan dunia ini, yang ciptakan diri kita sebagai manusia, yang merancang segala sesuatu dalam dunia ini. Siapa lagi itu? Bukan kita perancangnya. Nah ini, sehingga dikatakan ini ya, godless education, pendidikan tanpa Allah. Ini Berkov yang tulis, Louis Berkov. Ini yang paling bahaya ini. Jadi antitesis. Ya. Apa yang paling penting bagi kita dalam pendidikan? Yang mutlak tidak boleh diabaikan. Justru ditinggalkan sama sekali oleh yang di luar kita. Nah, sekarang kita ke godless education, ya, pendidikan tanpa Allah. Ini mengabaikan, menolak bahwa manusia diciptakan. Mengapa diciptakan? Kreatornya Allah. Supaya manusia bertanggung jawab kembali kepada Sang Pencipta. Sekarang manusia harus berpusat teosentris, bukan antroposentris. Bukan bukan antroposentris. Kalau orang dunia dia antroposentris. Tapi kalau pendidikan kita ya God sentris itu berpusat pada Allah.
Itu pendidikan yang membuat kita bertanggung jawab kepada Allah. Bagaimana kita harus hidup, mengisi kehidupan kita di hadapan Allah. Ini kan antitesis ini. Ini antitesis. Jadi lihat ya, ini kita baru awal ya sudah belajar seperti ini ya. Jadi sangat berbeda, sangat antitesis. Ini contoh dalam dunia pendidikan. Ya, yang Christian education dengan di luar. Ya, jadi beda ini. Bertanggung jawab kepada. Hal ini mengimplikasikan bahwa dosa bukanlah pelanggaran terhadap hukum Allah. Ya, itu saya tambahkan ya Theonomos itu Sproul, Sproul ya. Ada tiga di situ ya nanti. Jadi pelanggaran terhadap nomos hukum. Kalau kita bicara hukum kan nomos itu oh ya harus Theonomos. Itu yang buku yang saya baca dari Sproul, referensinya dari R.C. Sproul ya. Jadi hukum itu kan bicara tentang standar. Seperti di Indonesia kita negara hukum katanya. Jadi ada hukumnya di Indonesia. Kebetulan anak cewek saya kan orang hukum, udah selesai. Ya, ada hukum adat macam-macam ya, hukum pidana, ada hukum di arbitrase, banyak sekali ya, dunia hukum luas. Nah ini, jadi di sini dikatakan ini tentang hamartologi dosa. Bagi mereka, mereka katakan bukan pelanggaran terhadap hukum Allah, nomos. Nah ini ya, setelah jatuh, ya ini masalah hamartologi lebih berorientasi kepada antroposentris. Jadi autonomos. Saya angkat dulu ini ya. Jadi lihat ini, antitesis benar. Autonomos. Antitesis itu. Autonomos. Auto. Lihat ya, tadi Theo, ini auto. Seperti otonomi daerah. Nah, itu kan di Indonesia ada itu ya. Tapi sudah gaungnya sudah makin kecil. Sproul juga menulis ini. Manusia yang antroposentris karena dia buat hukum untuk dirinya sendiri. Dia ingin mengatur dirinya sendiri. Ya. Kalau kita mau lihat apa dasar biblikalnya. Ah, ini saya tambahkan ini. Ya. Mereka mau mengerti kebenaran, tapi bukan kebenaran Allah. Ini sudah sering saya jelaskan. Ya. Tapi kebenaran yang berasal dari diri sendiri. Itu. Kemudian Markus 12 ayat 29 itu hukum terutama ya, which commandment, which commandment is the most important. Ini hukum yang perintahnya adalah penting. Yang penting itu ini bicara tentang agape, kasih kepada Tuhan, bukan kepada diri sendiri yang rapuh karena mengalami total depravity. Manusia sekarang kan lebih hari lebih apa ya, lebih berpusat pada diri, egoismenya tinggi. Ya, kalau dibandingkan dengan apa yang Paulus katakan di Filipi pasal 1 ya, itu Sucipto Subono dia menggunakan istilah altruism. Wah, itu menarik. Ketika dia berbicara tentang apa itu altruism. Wah, itu menarik. Jarang didengar. Apa sih altruisme? Ada empati, ada simpati yang paling tinggi itu altruism. Altruisme. Konsep itu dia dapat dari mana? Altruisme itu. Altruisme apa itu? Itu konsep itu kristologi. Ya. Itu Kristus itu datang untuk mati bagi orang yang tidak layak. Bagi
Itu kan jadi seteru Allah. Orang-orang yang berdosa itu Paulus katakan kan seteru musuh. Nah, bayangkan pribadi Allah yang kedua dalam Tritunggal datang berinkarnasi untuk menebus orang yang jadi musuh yang seteru itu. Ini kan konsep agape, kasih. Dan ini kan ada di dalam Roma pasal 12 ayat 29 itu konsep agape ini. Ini harus harus diutamakan beda dengan otonomos tadi, beda dengan antroposentris tadi, beda ya. Beda. Manusia lebih dipengaruhi oleh manusia, itu heteronomos. Saya tidak masukkan di situ. Jadi kita itu ada hukum pengaruh secara horizontal, khususnya terkait dengan manusia. Manusia mempengaruhi manusia. Hukum pengaruh. Sproul menuliskan itu. Ada lagi satu buku yang saya baca, tapi penulisnya dari orang liberal ya. Saya baca bukunya, menjelaskan tentang tiga itu. Jadi kita lihat di sini, ini yang ngajar Yesus yo. Matius 12 ayat 29, hukum terutama itu. Which commandment is the most important. Ya, jadi perintah yang perintahnya adalahnya harus besar ya, adalah terpenting. Apa perintah terpenting? Tentang hukum kasih itu kan dua tuh, tapi yang terpenting ini kasih kepada Tuhan. Dia pakai agape. Kalau kita belajar tentang kasih di dalam teks asli, ada kasih apa? Kasih eros ada kasih phileo, ada kasih storge. Tapi dia gunakan kasih di sini agape. Apa itu agape? Agape itu kan yang berbicara tentang divine of love. Kasih yang bersifat ilahi. Kalau ilahi kan itu berhubungan dengan Allah. Ilahi, divine of love. Itu agape atau agapo. Ini, itu harus terutama. Jadi bukan autonomos. Bukan. Ya. Jadi kan lihat pertentangan-pertentangan ini antitesisnya itu ya. Berlawanan total ini. Gitu ya. Bukan kepada diri sendiri yang rapuh karena itu mengalami total depravity. Roma 3 ayat 10. Itu kan Roma 3 ayat 10 tidak ada seorang pun yang benar. Siapapun orang itu. Itu teologi Paulus. Tidak ada seorang pun. Total depravity tidak ada seorang pun yang benar. Kalau kita bandingkan itu dengan Roma pasal 5 ayat 12. Ayat berapa ya? Roma pasal 5 ayat berapa itu? Yang tentang dosa Adam itu. Menjalar kepada seluruh keturunan. Dosa warisan itu. Roma pasal 5 ayat 12. Coba lihat ini dengan Roma 3 ayat 10. Mengapa menjalar seperti itu? Itu namanya total depravity. Harus belajar total depravity lagi. Ya, ini kan menarik ini yang seperti ini menarik. Ya, jadi kita lihat di sini ya, ini baru awal belum ke Paulus ini ya, baru pengertian umum ya. Tapi kita masuk langsung kepada hal-hal yang punya dasar biblikal ya, teologis ya. Jadi lihat ini penting. Nah, sekarang ini bagian kedua. 5 rumusan antitesis. Apa malam ini kita bisa dua, tinggal 10 menit lagi. Tadi kita memang kelewat setengah jam ya. Tapi kita selesai jam 9 aja. Nah, sekarang lihat rumusan antitesis. Nah, sekarang rumusan pertama itu mengapa disebut rumusan antitesis itu ekstrim. Ekstrimnya di mana? Nah, ini Fanti lagi. Mengapa ekstrim? Wah, itu dari tadi ya, yang dia tidak mengetahui kebenaran apapun. Jadi orang di luar kita tidak bisa. Kalau saya sering terpancing dengan ya kata kebenaran. Kebenaran yang mana?
Kebenaran itu dua, alite iya, dika ius sune. Sama-sama kebenaran. Yang dua-dua ini maksudnya Fantil mencakup dua kebenaran itu, alite iya. Alite iya itu bersifat eksklusif, bersifat unik. Karena itu langsung terkait dengan Allah sang kebenaran. Allah tidak pernah salah, dia benar terus. Ada teman ya, bertanya ke saya, ada berapa poin dia tanyakan di WA. Teman, orang di Jember. Wow, orangnya menurut saya ketika diskusi-diskusi, cara berpikirnya hebat. Dia nggak sekolah teologi, tapi dia baca buku, ikuti YouTube-YouTube itu ya, yang dia cari orang-orang berkualitas. Karena dia mau belajar, dia jiwanya belajar. Malam ini mungkin beliau nggak ikut ya. Wah, itu bagus pemikiran-pemikiran dia. Kadang kita memikirkan tentang Allah itu, Allah menjadi tidak adil. Allah itu bersifat kejam. Kita orang Kristen menilai bisa keliru loh. Makanya Pak Tong, Stephen Tong pernah katakan ya, apa kita bisa menilai Allah dengan kapasitas kita, kompetensi kita untuk menilai Allah. Padahal kita tadi kan di atas sudah dikatakan total depravity. Tidak ada seorang pun yang benar. Ya, ada Daud katakan, aku sejak dalam kandungan sudah berdosa, Mazmur 51. Yesus katakan bahwa manusia telah mengalami doulos hamartia, hamba dosa. Jadi memang total depravity. Kata hamba itu penting ya, itu doulos, tapi dikaitkan dengan hamartia, dengan doulos dikaitkan dengan dosa. Beda dengan hamba Tuhan, dikaitkan dengan Tuhan. Ini dikaitkan dengan dosa. Hamba doulos kesetnya dipakai dibelenggu istilahnya. Teks aslinya itu doulos. Nah, sekarang kita lihat tentang kebenaran. Kebenaran ini dua ini tidak ada di orang yang di luar kita. Nggak ada. Dan kebenaran ini terkait dengan wahyu khusus. Wahyu khusus itu dua. Ini absolut dua-duanya. Alkitab itu absolut. Tadi saya sudah katakan di awal-awal. Kemudian firman Tuhan toh. Kemudian wahyu khusus itu kan Kristus. Yaitu Ibrani 1 ayat 2. Dasar teologisnya Ibrani 1 ayat yang kedua. Itu wahyu khusus. Dan itu wahyu khusus ini terkait dengan dua hal ini. Ini adalah kebenaran. Mereka tidak tahu. Mereka pertama tidak percaya kepada Alkitab, yang apalagi kepada Kristus. Nggak mungkin. Jadi antitesis. Ini antitesis ekstrim ini. Dan oleh karenanya secara harfiah tidak memiliki bidang kesepakatan dengan ini di luar kita. Posisi ekstrim ini tercermin di dalam sejumlah strategi untuk mendamaikan antitesis dan anugerah umum. Nah, ini kan sekarang singgung ini anugerah umum dan antitesis. Mengapa anugerah umum berantitesis dengan anugerah khusus? Karena antitesis tidak sampai kepada kebenaran yang sifatnya umum. Apa kebenaran yang bersifat umum? Paulus mengajarkan di Roma 1 bahwa di dalam diri orang yang tidak percaya, konteksnya itu, ya, ada Taurat. Ada Torah itu tertulis dalam diri orang yang tidak percaya. Itu Roma pasal 1 ya. Nanti cek ya itu bagiannya. Saya tidak sebut ayatnya ya. Ada Taurat di dalam diri setiap orang. Sehingga orang bisa bermoral, bisa beretika.
orang yang tidak. Tapi apakah moral dia bisa menyelamatkan dia? Bagi kita antitesis, apa antitesis? Itu anugerah umum itu. Tentang moral etika. Itu anugerah umum. Mengapa dia antitesis? Karena anugerah khusus antitesis di sini maksudnya Fantil itu anugerah khusus. Dan anugerah antitesis ini karena anugerah khusus itu terkait dengan dua tadi. Bible, Christ. Di luar itu anugerah umum. Orang bisa baik, cuma cari orang baik berkali-kali saya katakan. Mau cari orang baik, banyak. Iya, Pak. Banyak sekali. Gampang. Seorang etis, oh gampang. Banyak, terlalu banyak. Nggak usah jadi Kristen. Kristen sejati. Nggak usah. Ini penting. Nah ini penting ajarkan. Nah sekarang kita lihat di dalam rumusan ekstrim ini ada dua hal. Apa ini? Ini berbicara tentang kewajiban versus pengetahuan aktual. Nah ini ya. Nah ini Fantil berkata buat orang tidak percaya memiliki kewajiban untuk mengetahui kebenaran. Kebenaran yang mana ini? Yang umum, karena tidak percaya. Ini pengetahuan aktual. Itu dasarnya. Apa di dalam Matius 13 ini saya berikan contoh langsung ini. Ini saya tambahkan nih, ayat-ayatnya. Tentang Basilia Uranon, kerajaan sorga. Apakah semua orang tahu tentang ini? Matius 13 Yesus mengajarkan tentang kerajaan sorga. Orang yang Yudaisme aja waktu zaman Yesus tidak diberi karunia untuk mengetahui. Itu rahasia, misterion. Bagi orang, bagi siapa? Itu orang Yudaisme yang belajar Taurat itu. Mereka sudah belajar Taurat, tapi ketika Christ inkarnasi, dia pilih dari antara mereka yang jadi murid dia. Nah ini penting. Itu aja mereka, Yesus katakan mereka tidak akan tahu. Itu rahasia. Tapi untuk kamu, untuk murid Matetes, kamu diberi karunia. Saya sudah pernah jelaskan ya pakai istilah didomi di situ ya. Diberi karunia untuk mengetahui rahasia misterion. Tapi kepada mereka orang Yudaisme, Yudaisme orang beragama. Dasar agama mereka bangun Taurat. Pada mereka hanya diikat untuk mengetahui kerajaan surga hanya kepada yang dipilih murid itu. Mereka tidak boleh tahu. Itu ayat 10-11. Ayat 14-15 ini Yesus kutip dari Yesaya itu ya. Ayat 2 ayat ini 14-15. Itu kutipan. Walaupun mereka mendengar. Siapa yang mendengar? Yudaisme. Mereka memang mendengar. Orang Yudaisme mendengar secara ya dari Musa. Kan mereka percaya Taurat. Mereka dengar itu. Ya ditulis berkali-kali disampaikan oleh para rabi. Tapi mereka melihat, tapi mereka seakan-akan tuli, seakan-akan tidak melihat. Mereka tahu tentang bagaimana perjalanan untuk lewat Teberau itu. Tahu mereka lihat, mereka baca, mereka pelajari. Tapi ada sesuatu yang menutup. Jadi tidak mengetahui kebenaran. Walaupun dia Yudaisme. Ya. Sebab pada faktanya menolak untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ya, situasinya adalah bahwa semua manusia seharusnya melihat Allah. Nah ini ya, nah ini lihat pentingnya. Allah melalui apa? Nah, ini wahyu khusus, wahyu umum di dalam alam semesta.
Nah, itu Mazmur 19 ayat 2 sampai 7 itu ya, langit menceritakan itu dan seterusnya. Itu kan umum tahu ya. Itu alam ini menceritakan siapa penciptanya lewat alam. Itu umum. Tetapi hanya orang yang dianugerahi hati yang telah dilahir barukan, yang secara aktual melihat hal ini. Nah ini antitesis. Perbedaan ini seharusnya dipahami sebagai rujukan kepada pengetahuan yang menyelamatkan. Soter. Pengetahuan yang berarti wahyu khusus. Dan bukannya kepada pengetahuan yang tercatat dalam Roma 1 ayat 21. Yaitu pengetahuan yang ditindas oleh yang di luar orang percaya. Jadi mereka menindas kebenaran. Ini teologi Paulus ya. Kan beda. Nah ini antitesis semua. Ini baru satu loh, saya bilang ada 5 ya. Di dalam satu ini ada A, B lagi. Ya, nah ini sudah lewat ya. Saya teruskan sedikit ya tadi, lewat setengah jam lebih tadi ya. Ini kan menarik kalau kita belajar kayak gini. Hmm, ya, pengetahuan ditindas oleh orang tidak percaya. Mengapa mereka tindas? Yang jadi pertanyaan mereka bisa tindas. Cara mereka menindas bagaimana? Menindas itu bahasanya dalam pengertian mereka tidak mau percaya terhadap tadi wahyu khusus. Ya, bagaimanapun juga hal ini agak jelas jika yang dirujuk adalah pengetahuan anugerah umum. Jadi anugerah umum berkat berkat, tapi ada limitasi. Tidak nyangkut kepada Bible, tidak nyangkut kepada Christ. Nah, ini beda. Inilah antitesis. Wah, kita hanya bisa sampai poin A. Gitu. Nah, nanti poin B, karena waktu sudah lewat, minggu depan kita teruskan poin B. Ya, ada yang mau tanya kira-kira? Pak Sahat kah? Atau Pak Iwan? Pak Anton? Ya, cukup Pak, paham Pak. Cukup ya. Pak Sahat kira-kira? Udah cukup ya? Oke, kalau cukup, ada Pak Anton ya, tolong tutup dalam doa Pak.